Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan pelajaran kimia anak-anakku semua. Pada pelajaran kali ini, kalian akan mempelajari mengenai pengenalan ilmu kimia. Mungkin kalian pada waktu SMP, kalian sudah pernah mempelajari pelajaran kimia, tapi tidak mempelajari secara khusus, tapi include di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Karena di SMP kalian adanya adalah pelajaran IPA, IPS, sehingga di mana di sini ilmu kimia masuk ke dalam ilmu pengetahuan alam. Untuk tingkat SMA, untuk pelajaran ilmu kimia ini berdiri sendiri, sehingga kalian sebelum mempelajari pelajaran kimia, kalian perlu mengenal lebih dalam apa sebenarnya itu ilmu kimia. Di mana dalam mempelajari ilmu kimia di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian setelah mengenal ilmu kimia, kalian bisa paham, bisa tahu. Yang pertama, kalian bisa menyebutkan produk-produk kimia dalam kehidupan, misalnya sabun, deterjen, pasta gigi, sampo, kosmetik, obat, susu, keju, mentega, minyak goreng, garam dapur, asam cuka, dan lain-lain. Yang kedua, kalian diharapkan juga bisa menjelaskan tentang peran kimia dalam perkembangan ilmu lainnya. Contohnya ilmu farmasi, geologi, pertanian, dan kesehatan. Dan peran kimia dalam menyelesaikan masalah secara global. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan bisa menerangkan artikel tentang hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, kalian diharapkan juga bisa memilah apa saja manfaatnya yang dipelajari dalam kimia dan kaitannya dengan karir masa depan. Kemudian yang terakhir, kalian diharapkan bisa mengkaji literatur tentang peran kimia dalam kehidupan, perkembangan iptek, dan dalam menyelesaikan masalah secara global. Ini adalah tujuan pembelajaran untuk mengenal lebih dalam ilmu kimia. Selanjutnya adalah mengenai kompetensi dasar dan indikator dalam pengenalan ilmu kimia. Di mana di sini kompetensi dasarnya adalah diharapkan kalian bisa memahami metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Di mana indikatornya ada beberapa, hampir sama dengan tujuan pembelajaran. Kalian bisa mengidentifikasi metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan hakikat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari melalui motivasi gambaran penjelasan guru. Yang ketiga, diharapkan kalian bisa menerapkan peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari melalui produk-produk kimia yang ditunjukkan oleh guru. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan bisa menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah sekitar lingkungan. Dan yang terakhir, kalian bisa menjelaskan cara-cara bekerja di laboratorium. Itulah kompetensi dasar dan indikator yang kita pelajari dalam pengenalan ilmu kimia. Selanjutnya adalah apa itu ilmu kimia? Mungkin kalian ada yang bertanya seperti itu. Apa sih itu ilmu kimia?
Ilmu kimia itu apa? Kenapa kita harus mempelajarinya? Mungkin ada yang dalam hatinya bertanya seperti itu. Nah, di sini nanti kalian akan mempelajari, akan lebih mengenal lagi sebenarnya apa itu ilmu kimia. Di mana dalam ilmu kimia sendiri, kalian selalu berhubungan dalam keseharian kalian, dari mulai bangun tidur sampai kalian tidur lagi, pasti akan selalu berhubungan dengan ilmu kalian, ilmu kimia. Mungkin kalian tidak menyadarinya, karena kalian materi yang ada di sekeliling kita, coba kalian perhatikan salah satu contoh kegiatan berikut. Di sini ada anak yang sedang melakukan kegiatan olahraga bersepeda. Mungkin sekarang kalian juga sering melakukan olahraga bersepeda dengan teman-teman kalian. Di sini ada udara. Anak tersebut bernafas menghirup udara yang ada di sekitar anak tersebut. Udara adalah materi. Kalian menghirup udara tidak? Tentu saja kalian menghirup udara. Kalau kalian tidak menghirup udara berarti kalian meninggal atau mati. Jadi udara adalah materi. Kemudian apalagi yang dilakukan anak tersebut? Tentu saja anak tersebut adalah mengayuh sepedanya. Dia butuh apa? Butuh energi. Maka energi ini adalah dihasilkan oleh metabolisme dalam tubuh anak tersebut. Menghasilkan energi sehingga dia bisa mengayuh sepeda. Metabolisme tubuh ini hubungannya juga dengan ilmu kimia. Karena ada reaksi-reaksi kimia yang bisa menghasilkan energi. Supaya menghasilkan energi, maka kalian butuh makan ya. Maka kalau kalian mau berangkat sekolah, ya lebih baik untuk sarapan terlebih dahulu. Kemudian apalagi di sini adalah pakaian. Pakaian yang terbuat dari bahan serat sintetis. Ini pakaian adalah berasal dari polimer. Polimer itu adalah termasuk produk dari ilmu kimia. Jadi pakaian yang digunakan anak tersebut berasal dari polimer. Kemudian apalagi? Sepeda ya, kendaraan. Kendaraan di sini adalah berupa sepeda yang digunakan anak tersebut. Sepeda di sini terbuat dari apa? Dari gabungan logam dan polimer. Logam adalah unsur kimia, polimer juga produk kimia. Jadi hampir semua yang digunakan anak tersebut itu merupakan produk-produk kimia. Berarti kalau produk kimia, maka kalian harus tahu apa itu ilmu kimia. Kita lanjutkan, di mana tadi saya sudah menyebutkan bahwa udara itu adalah materi. Mungkin kalian pada waktu SMP sudah pernah mempelajari mengenai materi. Materi itu apa? Ada yang tahu? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi kalau sesuatu itu memiliki massa dan menempati ruang, pasti itu yang disebut materi. Banyak sekali contohnya yang ada di sekitar kita ya. Meja itu kan ada massa dan menempati ruang. Itu juga termasuk materi. Kemudian tas yang kalian gunakan, sepatu yang kalian gunakan, itu semuanya adalah berupa materi. Kemudian selanjutnya adalah segala sesuatu tentang materi dan perubahan materi inilah yang dipelajari dalam ilmu kimia. Jadi yang ada di sekitar kita itu hampir semuanya materi. Maka kalian juga harus bisa mempelajari ilmu kimia. Kemudian ilmu kimia itu apa? Ilmu kimia di sini adalah
ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi yang meliputi komposisi, struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Ini yang dipelajari dalam ilmu kimia, komposisi, struktur. Strukturnya seperti apa, susunannya apa, kemudian sifat-sifatnya nanti juga kita pelajari. Kemudian perubahan materinya juga kita pelajari. Perubahan materi dari apa menjadi apa, dari cair menjadi padat, dari padat menjadi gas, serta energi yang menyertainya. Ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian selanjutnya adalah bahwa ilmu kimia ada di sekeliling kita dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, menjadi alasan betapa pentingnya mempelajari ilmu kimia. Betapa ilmu kimia membuat materi di sekitar kita menjadi lebih berguna. Kalau pohon itu juga berguna ya, itu juga materi ya. Tapi bisa lebih berguna lagi kalau bisa dibuat meja, dibuat kursi, itu lebih berguna lagi. Itu contohnya, salah satu contoh materi yang ada di sekeliling kita. Kemudian selanjutnya adalah materi di alam itu ada dua, dibagi ada dua. Ada materi yang bisa diperbaharui, ada materi yang tidak dapat diperbarui. Materi yang tidak dapat diperbarui seperti contohnya adalah minyak bumi dan aluminium. Di mana di sini akan segera habis jika diambil terus-menerus. Ilmu kimia berperan untuk mencari penggantinya seperti menggunakan gasohol dan sel bahan bakar sebagai pengganti minyak bumi. Jadi minyak bumi itu kalau kita ambil terus-menerus, contoh saja minyak bumi salah satu contohnya adalah apa? Bensin. Kalian menggunakan bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, itu kalian gunakan setiap hari. Kalau kita gunakan secara terus-menerus, tentu saja lama-kelamaan minyak bumi akan habis. Apakah bisa diperbarui? Tidak. Karena itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Jadi untuk menjadi minyak bumi itu terbentuk fosil-fosil dari makhluk hidup jutaan tahun bahkan miliaran tahun yang lalu. Sehingga membutuhkan proses yang sangat panjang dan sangat lama. Maka dikatakan bahwa minyak bumi itu adalah materi yang tidak dapat diperbarui. Untuk materi yang dapat diperbarui, diperlukan upaya yang melibatkan ilmu kimia untuk terus-menerus memperbarui dan memperbesar jumlah materi. Contohnya siapa? Penggunaan pupuk pada tanaman untuk meningkatkan produksi pangan. Penggunaan pupuk. Pupuk itu bisa kita buat. Sekarang malah digalakkan penggunaan pupuk secara organik. Untuk meningkatkan apa? Supaya produksi tanaman kita menjadi lebih baik, lebih banyak lagi. Seperti kalian lihat di sini gambarnya ya. Mineral merupakan materi yang tidak dapat diperbarui, mineral. Karena mineral itu juga butuh proses, tadi seperti minyak bumi. Mineral contohnya emas. Emas itu tidak bisa terbentuk langsung, tapi harus butuh jutaan tahun untuk bisa membentuk emas. Tapi kalau tanaman, kalian menanam tanaman, kalian gunakan, tanaman itu bisa kita perbarui, sehingga tanaman dikatakan sebagai materi yang dapat diperbarui. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaat materi yang melibatkan ilmu kimia, tidak lepas dari timbulnya dampak negatif terhadap manusia dan lingkungannya. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap materi tersebut, seperti penggunaan materi yang tidak tepat. Seperti gambar di sini adalah
Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan zat pencemar. Ini biasanya terjadi pada kota-kota besar ya. Karena sekarang banyak sekali kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan asap. Asap kalau sedikit bisa dinetralkan oleh pohon-pohonan. Tapi kalau jumlahnya melebihi batas ambang banyak sekali, maka itu bisa menyebabkan pencemaran udara sebagai zat pencemar. Ini banyak terjadi di kota-kota besar. Kemudian contoh yang lain adalah apa? Kantong plastik atau kresek ya. Kresek. Kresek ini juga sangat berbahaya, dampak negatifnya untuk manusia dan lingkungan juga sangat besar sekali. Karena apa? Karena plastik ini bukan bahan dari bahan polimer ya. Ini bahan yang tidak ramah lingkungan. Karena apa? Kalau kita buang, kita bakar, ini tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu butuh waktu yang sangat lama untuk bisa menguraikan plastik. Sehingga kalau kita buang ataupun kita bakar, ini akan menyebabkan pencemaran tanah. Tanahnya menjadi tidak subur, sehingga misalnya pun kalau kita tanami tanaman, tanamannya juga tidak akan subur. Sehingga ini termasuk zat pencemar pada pencemaran tanah. Kita lanjutkan. Dampak negatif yang lain tadi adalah beberapa dampak negatif, di mana dampak negatif tersebut dapat ditekan dengan pemahaman ilmu kimia yang baik, membuat materi atau produk ramah lingkungan, dan memantau pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan, baik itu udara, air, dan tanah. Jadi kalau tadi kresek, tas plastik ya, itu menyebabkan pencemaran tanah, itu sekarang banyak sekali kota-kota besar yang sudah menggalangkan untuk mengurangi penggunaan plastik. Contohnya saja sekarang yang digalakkan adalah kota Jakarta. Ini diharapkan orang-orang tidak menggunakan plastik lagi, tapi menggunakan bahan yang ramah lingkungan atau menggunakan tas untuk membeli produk-produk atau belanja di supermarket atau di mall. Jadi membawa sendiri. Sehingga tidak menambah pencemaran tanah yang ada di sekitar kita. Kalau kita di sini adalah hidup di daerah pedesaan, banyak pohon-pohonnya, sehingga pohon-pohon tersebut bisa menekan pencemaran. Tapi kalau di kota besar kan pohonnya sudah tidak banyak lagi ya. Sehingga tadi bisa dikatakan bahwa pencemaran udaranya semakin hari semakin bertambah tinggi. Kemudian untuk menekan pencemaran udara itu, kita bisa menggunakan bahan bakar ya pengganti. Kalau kita biasanya menggunakan bensin, maka di sini bahan bakar dari kendaraan mobil itu bisa kita ganti dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Atau bisa juga sekarang banyak sekali ya mobil yang menggunakan bahan bakar listrik maupun bahan bakar matahari. Ini banyak sekali yang sudah diperjualbelikan. Itu salah satu alternatif untuk menekan terjadinya pencemaran udara sebagai pengganti bahan bakar bensin. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah, kalau tadi apa itu ilmu kimia, yang kedua adalah kedudukan ilmu kimia di antara ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu kimia itu adalah ilmu pokok. Karena apa? Ilmu kimia mempunyai peran yang sangat luas, sehingga menempati posisi unik di antara ilmu-ilmu yang lain. Hampir semua ilmu itu pasti ada kaitannya dengan ilmu kimia. Contohnya saja,
Keterkaitan ilmu kimia dengan ilmu yang lain, ini sudah melahirkan beberapa cabang dalam ilmu kimia. Seperti ada biokimia, ini adalah cabang antara biologi dan kimia. Kemudian ada kimia fisika, ini cabang yang mempelajari antara kimia dan fisika hubungannya. Kemudian ada termokimia, ilmu yang mempelajari mengenai panas. Kemudian ada elektrokimia, ada serta kimia nuklir. Kalau kita lihat dari bagan ini, bahwa kimia itu merupakan pusat ya. Jadi ada kimia teori, kimia organik, kimia fisika, kimia inti, ada biokimia, kimia anorganik, geokimia, kimia analisis, semuanya berhubungan dengan ilmu kimia. Tidak hanya ini saja, ada beberapa ilmu yang ada kaitannya dengan ilmu kimia. Contohnya saja adalah ilmu kedokteran. Untuk menjadi seorang dokter, maka dia juga harus mempelajari ilmu kimia. Supaya apa yang diberikan, obat yang diberikan untuk pasiennya itu tepat, tidak salah. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah bidang pekerjaan yang terkait dengan ilmu kimia. Ini ada beberapa pekerjaan yang ada kaitannya dengan ilmu kimia. Seperti tadi saya katakan, bahwa ilmu kimia adalah ilmu yang ada kaitannya, ilmu pokok, ilmu yang terkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya di sini kalau di dalam gambar adalah seorang analis ya, seorang peneliti. Pasti dalam penelitiannya dia membutuhkan bahan-bahan kimia supaya bisa dihasilkan hasil yang valid. Kemudian ada seorang dokter, dokter juga sama. Seorang dokter ini juga terkait dengan ilmu kimia, supaya setelah dia mendiagnosa pasiennya, maka dia tidak akan salah memberikan obat. Kalau dia tidak tahu ilmu kimia, tidak tahu obat-obatan, maka tentu saja dia bisa salah memberikan obat terhadap pasiennya. Kemudian di sini ada apa? Seorang peneliti ini juga sama ya. Seorang peneliti juga untuk meneliti itu biasanya juga menggunakan bahan kimia untuk lebih memperlancar proses penelitiannya. Kemudian satu lagi di sini adalah seorang apoteker. Apoteker juga sama. Seorang apoteker dia harus tahu bahan-bahan kimia yang terkandung dalam obat-obatan sehingga apa yang dibeli oleh konsumen terhadap obat itu tidak salah dengan diagnosa dari penyakitnya. Ini hanya beberapa saja contoh, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa kalian ketahui. Nah, setelah kalian tahu, mempelajari, mengenal ilmu kimia, maka di sini kegiatan siswa yang pertama, di sini adalah penugasan. Di rumah kalian tentu saja ada atau terdapat produk rumah tangga seperti yang ada di gambar di bawah ini. Di bawah ini gambarnya ada Molotov, Vixal, Clear, Pepsodent, ada Stella, ada Citra, ada Rinso. Ini Ibu tidak promosi ya, tapi di sini adalah gambar-gambar itu. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian cari produk, 10 produk. Tidak harus sama seperti yang ada di dalam gambar, tapi yang ada saja di dalam rumah kalian. Yang ada dalam rumah kalian apa saja kalian kumpulkan. Boleh yang sudah habis atau yang masih ada isinya, enggak apa-apa. Kalian kumpulkan 10. Kemudian kalian lakukan apa? Identifikasi terhadap bahan-bahan kimia yang terkandung dalam produk tersebut. Biasanya tertera di dalam kemasannya, di baliknya ya. Di belakang kemasannya itu biasanya tertera. Misalnya saja Molotov itu terbuat dari apa saja. Itu
terlihat. Nah, di situ kalian identifikasi, kalian tulis. Terbuat dari bahan apa saja kalian tulis semuanya. Kemudian kalian cari informasi tentang kegunaan dari bahan-bahan kimia tersebut. Kalian cari informasi. Kegunaannya apa? Bisa kalian buat tabelnya, tapi bisa juga tidak usah kalian buat tabelnya. Jadi misalnya bahannya apa, kemudian bahan yang terkandung di dalamnya apa saja, kemudian kegunaannya apa. Itu kalian buat 10 produk. Oke? Sudah paham? Sudah jelas? Kalian saya beri waktu 1 minggu untuk mengerjakannya. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan walaupun kalian di rumah, tapi tetap kalian jaga protokol kesehatan, selalu cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, kemudian kalau kalian keluar rumah harus tetap pakai masker. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.